What's up guys, kembali lagi di channel Topi Api. Dan kali ini kita bakal ngebahas band Nirvana part yang kedua. Langsung aja kita ke videonya guys, let's go. Merasa kecewa dengan label Sub Pop dan sesi dari Smart Studios yang menghasilkan minat, Nirvana pun mengulik kesempatan dengan mencari label rekaman besar karena nggak ada label indie yang dapat membelinya dari kontrak mereka. Kurt Cobain dan Chris Novoselic lalu berkonsultasi dengan manajer band Soundgarden dan band Alice in Chains yaitu Susan Silver untuk meminta saran. Mereka bertemu Susan di Los Angeles serta dia memperkenalkan mereka kepada agen Don Mueller dan pengacara bisnis musik yaitu Alan Mintz yang berspesialisasi dalam menemukan kesepakatan untuk band baru. Alan Mintz lalu mulai mengirimkan rekaman demo Nirvana ke label besar untuk mencari kesempatan dan kesepakatan. Mengikuti rekomendasi berulang kali oleh Kim Gordon dari band Sonic Youth, Nirvana lalu menandatangani kontrak dengan label DGC Records pada tahun 90. Setelah penandatanganan, band ini lalu mulai merekam album dengan label besar pertamanya, yaitu album Nevermind. Band ini sempat ditawari sejumlah produser, tetapi bertahan dengan Butch Vig. Produksi lalu dialihkan ke Sound City Studios di Van Nuys, Los Angeles, California. Selama 2 bulan, band ini menggarap berbagai lagu. Beberapa lagu seperti In Bloom dan Breathe telah menjadi repertoire Nirvana selama bertahun-tahun. Sementara lagu yang lain, termasuk On a Plane dan Stay Away, tidak memiliki lirik yang lengkap sampai pertengahan proses rekaman. Setelah sesi rekaman selesai, Butch Vig dan Nirvana mulai melakukan mixing album. Namun sesi rekaman berjalan terlambat dari jadwal dan hasil mixing yang kurang memuaskan. Mixer dari band Slayer yaitu Andy Wallace dibawa untuk membuat tahap mixing terakhir. Setelah rilisan album, anggota Nirvana menyatakan ketidakpuasan dengan suara yang dipoles yang diberikan mixer pada album Nevermind. Awalnya DGC Records berharap untuk menjual 250.000 eksemplar untuk album Nevermind, sama yang seperti mereka capai dengan album Goo dari band Sonic Youth. Namun single pertama dari album Nevermind yaitu Smells Like Teen Spirit dengan cepat mendapatkan momentum yang didorong oleh pemutaran musik video di MTV. Saat melakukan tur Eropa selama akhir tahun 91, band ini menemukan bahwa show mereka sudah terlalu banyak terjual. Lagu Smells Like Teen Spirit hampir terdengar di mana-mana, seperti di radio dan di televisi. Menjelang Natal tahun 91, album Nevermind terjual 400.000 eksemplar pada minggu pertama di Amerika Serikat. Album tersebut lalu menggantikan album Dangerous milik Michael Jackson di nomor 1 tangga album Billboard, dan banyak menduduki puncak tangga lagu pada negara lain. Papan iklan menyatakan bahwa Nirvana adalah band langka yang memiliki segalanya: pengakuan kritis, penghargaan industri, daya tarik radio pop, dan basis perguruan tinggi atau basis alternatif yang kokoh. Album ini akhirnya terjual lebih dari 7 juta kopi di Amerika Serikat dan lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Kesuksesan mendadak Nirvana dikreditkan karena mempopulerkan rock alternatif dan mengakhiri dominasi genre hair metal atau glam metal. Nirvana lalu tidak melakukan tur Amerika lainnya untuk mendukung album Nevermind dan hanya membuat beberapa pertunjukan di akhir tahun itu. Pada bulan Maret tahun 92, Kurt Cobain berusaha untuk mengatur ulang royalti penulisan lagu band yang sampai saat ini telah dibagi rata untuk lebih menggambarkan bahwa dia yang menulis sebagian besar lagu di Nirvana. Dave Grohl dan Chris Novoselic pun tidak keberatan. Tetapi ketika Kurt Cobain menginginkan perjanjian itu berlaku surut untuk perilisan album Nevermind, ketidaksepakatan antara kedua belah pihak yang hampir nyaris membubarkan band. Setelah ketegangan selama seminggu, Kurt Cobain menerima bagian retroaktif sebesar 75% dari royalti. Perasaan tidak enak tentang situasi ini tetap ada di dalam band setelahnya. Di tengah desas-desus bahwa band itu bubar karena kesehatan Kurt Cobain, Nirvana menjadi penampil utama pada malam penutupan Reading Festival tahun 92 di Inggris. Kurt Cobain secara pribadi memprogram line-up pertunjukan. Penampilan Nirvana di Reading Festival sering dianggap oleh Purse sebagai salah satu yang paling dikenal dalam karir band tersebut. Beberapa hari kemudian,
Nirvana tampil di MTV Video Music Award. Meskipun penolakan jaringan untuk membiarkan band memainkan lagu baru mereka yaitu Rap Me, Kurt Cobain memetik dan menyanyikan beberapa bar pertama dari lagu tersebut sebelum masuk ke lagu Lithium. Band ini menerima penghargaan untuk kategori Best Alternative Video or Video Alternatif Terbaik dan Best New Artist atau Artis Pendatang Baru Terbaik. DGC Records berharap memiliki album Nirvana baru yang siap untuk akhir musim liburan tahun 92. Sebaliknya, ia merilis album kompilasi Incesticide pada Desember tahun 92. Sebuah usaha patungan antara DGC Records dan Sub Pop Records. Album kompilasi Incesticide mengumpulkan berbagai rekaman Nirvana yang langka dan dimaksudkan untuk menyediakan materi dengan harga yang lebih baik dan kualitas yang lebih tinggi daripada rekaman atau kaset bajakan. Karena album Nevermind telah rilis selama 15 bulan dan telah menghasilkan single keempat, yaitu lagu In Bloom. Jeffen atau DGC lalu memilih untuk tidak mempromosikan album kompilasi Incesticide secara besar-besaran yang disertifikasi emas oleh Recording Industry Association of America pada Februari berikutnya. Pada Februari tahun 93, Nirvana lalu merilis lagu Push Oh The Guilt, sebuah single split dengan band The Jesus Lizard di label independent Touch and Go Records. Untuk album ketiga mereka, Nirvana memilih produser Steve Albini yang memiliki reputasi sebagai orang yang berprinsip dan beropini di kancah musik indie Amerika. Sementara itu, beberapa orang berspekulasi bahwa Nirvana memilih Steve Albini untuk kredensial skena bawah tanahnya atau underground scene. Kurt Cobain mengatakan bahwa mereka memilihnya karena gaya rekamannya yang alami, tanpa lapisan tipu daya studio. Steve Albini dan Nirvana merekam album tersebut dalam 2 minggu di Pachyderm Studio di Cannon Falls, Minnesota pada bulan Februari dengan seharga $25.000. Setelah selesai, cerita lalu dimuat di Chicago Tribune dan Newsweek yang mengutip bahwa sumber yang mengklaim bahwa DGC menganggap album tersebut tidak dapat dirilis. Fans lalu menjadi khawatir bahwa visi kreatif Nirvana mungkin dikompromikan oleh label mereka. Sementara itu, cerita tentang penyimpanan album pada DGC itu tidak benar. Band ini lalu tidak senang dengan aspek-aspek tertentu dari mixing Steve Albini. Mereka pikir volume atau tingkat bass yang terlalu rendah, dan Kurt Cobain merasa bahwa lagu Heart Shaped Box dan All Apologize tidak terdengar sempurna. Produser band R.E.M. yaitu Scott Litt dipanggil untuk remix 2 lagu dengan Kurt Cobain yang menambahkan lebih instrumentasi dan backing vokal. Dan pada akhirnya, album In Utero dirilis pada tahun 93, menduduki puncak tangga album Amerika dan Inggris. Kritikus Christopher John Farley menulis dalam ulasannya bahwa terlepas dari ketakutan, pada beberapa penggemar musik alternatif, Nirvana belum menjadi arus utama. Meskipun album baru yang kuat ini mungkin sekali lagi memaksa arus utama untuk beralih ke Nirvana. Album In Utero lalu terjual lebih dari 5 juta kopi di Amerika Serikat. Pada Oktober, Nirvana lalu memulai tur pertamanya di Amerika Serikat dalam 2 tahun dengan dukungan dari band Half Japanese dan band The Breeders. Untuk tur, band lalu menambahkan Pat Smear dari band punk rock Germs sebagai gitaris kedua. Pada bulan November, Nirvana lalu merekam penampilan untuk program televisi MTV Unplugged. Ditambah oleh Pat Smear dan pemain cello Laurie Goldstein, mereka melanggar konvensi untuk pertunjukan tersebut dengan memilih untuk tidak memainkan lagu-lagu mereka yang paling terkenal. Sebaliknya, mereka membawakan beberapa lagu cover dan mengundang Chris dan Kurt Kirkwood dari band Meat Puppets untuk bergabung dengan mereka dan membawakan 3 lagu dari band Meat Puppets. Pada awal tahun 94, Nirvana memulai tur Eropa. Konser terakhir mereka berlangsung di Munich, Jerman pada tanggal 1 Maret. Di Roma, pada pagi hari tanggal 4 Maret, istri Kurt Cobain yaitu Courtney Love menemukan bahwa Kurt Cobain tidak sadarkan diri di kamar hotel mereka dan dia dilarikan ke rumah sakit. Tubuh Kurt Cobain berkontraksi terhadap kombinasi rohypnol dan alkohol. Sisa tur pun dibatalkan. Lalu, pada minggu-minggu berikutnya, kecanduan heroin Kurt Cobain pun muncul kembali. Setelah intervensi, Kurt Cobain lalu dibujuk untuk masuk ruang rehabilitasi. Setelah kurang dari seminggu, dia lalu meninggalkan fasilitas tersebut tanpa memberitahu siapapun. Dia pun kembali ke Seattle. 1 minggu kemudian, pada tanggal 8 April tahun 94, Kurt Cobain ditemukan tewas akibat luka tembak di rumahnya di perumahan Denny Blaine, Seattle.